Hi guys! Today I would like to tell you about narrative text. Before that, let me introduce myself. My name is Gustia Riza Pramdia Prameswari. You can call me Riza like everyone does. My option number is 4. I'm from 10 Science 5 in Smasta. Okay, today I would like to tell you about narrative text, and then I have 6 topics about narrative text. There are definition, social function, generic structure, language feature, kinds of narrative text, and example of narrative text. Okay, let's get started to first topic. Di sini ada definition of narrative text. Narrative text is an imaginative story to entertain people. In bahasa, di sini berarti narasi ini adalah sebuah cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur seseorang, di mana seseorang ini adalah pembaca-pembaca dari cerita teks narasi. Kurang lebih seperti itu penjelasan singkat mengenai apa itu teks naratif. Okay, next we are going to social function of narrative text. The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Sama seperti pengertiannya, di mana social function dari teks naratif ini adalah untuk menghibur si pembaca dari cerita naratif ini. Seperti itu kurang lebih, karena hampir mirip dengan si pengertian teks naratif. Okay, we are going to general structure of narrative text. There are 4 structure of generic text. Orientation, complication, resolution, and coda. But coda itu bersifat opsional, bisa ada, bisa tidak, sehingga tidak terlalu mempengaruhi struktur dari si teks naratif ini. Oke, first kita akan membahas orientation. It is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Berarti di mana pada bagian ini berisi pengenalan tokoh-tokoh dari cerita tersebut dan juga pengenalan di mana tempat terjadinya cerita tersebut serta kapan terjadinya cerita tersebut. Kemudian kita lanjut yang kedua yaitu complication, where the problems in the story develop. Berarti di mana cerita di bagian ini terdapat permasalahan yang mulai muncul di antara tokoh-tokoh. Seperti itu kurang lebih di bagian complication. Okay, we are going to the third structure is resolution, where the problems in the story is solved. Berarti di mana permasalahan yang terjadi di bagian complication itu sudah mulai teratasi dan sudah mulai ada solusi-solusi. Istilahnya sudah mereda. Seperti itu. And the last one is coda or orientation, reorientation. Biasanya di bagian ini berisi lesson of the story. Berisi sebuah amanat, sebuah pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh si pengarang kepada si pembaca. Okay, that's all about structure of narrative text. So let's move to language feature of narrative text. There are 6 language feature. First, past tense. Past tense itu adalah sebuah kata kerja yang sudah terjadi atau sudah dilakukan pada masa lampau. Biasanya diakhiri dengan huruf ed. Itu adalah ciri-ciri dari past tense. Yang kedua adalah adverb of time. Seperti contohnya ini adalah once upon a time, one day, dan masih banyak lagi. Dan biasanya kita temui itu pada bagian awal dari sebuah cerita. Yang ketiga adalah time conjunction. Itu adalah konjungsi waktu yang menunjukkan urutan waktu. Ini contohnya adalah then, suddenly, when, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang bisa kita temui dalam teks naratif. Yang keempat adalah specific character. The character of the story is specific, not general. Berarti di sini sudah adanya penspesifikan sebuah karakter. Seperti contohnya di sini ada Snow White, Alibaba, Cinderella, Gajah Mada,
putri siapa, seperti itu. Jadi tidak membingungkan si pembaca, sehingga alurnya tersebut bisa jelas diterima oleh si pembaca. Kemudian yang kelima adalah action verb, of verbs that shows an action. Seperti contohnya cooking, walk. Berarti itu memang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tubuh kita. Kemudian terakhir adalah direct speech. Di sini adalah kata kerja langsung yang dimana berfungsi agar si cerita ini lebih hidup, lebih menarik, dan si pembaca lebih seolah-olah masuk ke dalam cerita. Itu dia fungsi dari adanya kalimat langsung. Seperti di sini contohnya adalah Snow White said, "My name is Snow White." Nah, itu dia yang membuat si pembaca seolah-olah menjadi si Snow White. Dan seolah-olah cerita itu hidup. Seperti itu contohnya. Oke, we are going to kinds of narrative text. Di sini saya mengambil 4 jenis ya, 4 jenis dari narrative text. First, folklore. Di sini ada cerita rakyat. Cerita rakyat ini bersifat turun-temurun dari para nenek moyang hingga generasi ke generasi, sehingga tidak ada catatan yang pasti yang secara dibukukan pengarangnya siapa, itu tidak ada. Kemudian yang kedua adalah personal experience. Sini ada pengalaman pribadi dan menggunakan sudut orang pertama karena si cerita ini langsung ditulis oleh yang mengalami cerita tersebut. Seperti itu. Oke, let's move to third kinds of narrative text. Sini ada fairy tale atau kisah peri. Kisah peri ini bersifat magis karena yang seperti kita ketahui, peri-peri itu memiliki kekuatan-kekuatan yang memang tidak dimiliki oleh manusia. Seperti itu. Adapun tokoh-tokoh yang lainnya seperti penyihir, putri, raksasa, naga, dan yang lain-lain. Seperti yang kita ketahui di cerita-cerita anak kecil seperti itu. Yang kemudian yang terakhir ada fabel atau cerita hewan. Fabel ini cerita hewan yang dimana seolah-olah hewan tersebut berlagak seperti manusia. Dan biasanya cerita ini bersifat fiktif atau imajinatif dari si pengarang. Kemudian cerita fabel ini juga memuat sebuah pesan moral atau amanat yang sangat berguna bagi kehidupan kita. Okay, we are going to the last topic is example of narrative text. Ini saya mengambil contoh yang singkat, yaitu tentang Cinderella. There are 3 structure of this example. There are orientation, complication, and resolution. Oke, kita baca dulu dan kita analisis apa saja yang ada dalam cerita ini. Sini sudah saya sertai dengan strukturnya. Kita mulai dari bagian orientation. Once upon a time, there was a beautiful girl, Cinderella, with an evil stepmother and stepbrother. Cinderella always works hard all day. One day, his mother and brother went to the place for the party, but Cinderella was not invited by her stepmother. Di sini berisi pendahuluan yang dimana dalam suatu waktu itu ada sebuah wanita cantik yang hidup bersama ibu angkatnya dan kakak tiri seperti itu. Dan dia selalu bekerja keras sampai suatu hari dia tidak diundang untuk menghadiri sebuah party, pesta seperti itu. Itu adalah sebuah pendahuluan dari sebuah cerita. Di sini juga ada yang seperti kita ketahui adverb of time itu once upon a time seperti itu. One day. Nah, itu dia contoh-contoh dari language feature yang sudah kita bahas tadi. Kemudian yang kedua adalah complication. Bagian complication ini ada Cinderella feels sad because she was not invited to the party. However, suddenly there was a burst of light and fairy mother emerged from the light and changed Cinderella instantly to become prettier. Di sini ada sebuah permasalahan yang dimana Cinderella merasa sangat sedih karena dia tidak dapat datang ke party tersebut, dan tiba-tiba ada sebuah ibu peri yang muncul seperti itu dan membuat Cinderella ini lebih cantik. Kemudian kita masuk bagian resolusi yang dimana finally Cinderella can go to the party and dance with the prince, dimana Cinderella ini bisa datang ke party dan bisa berdansa dengan pangeran seperti itu. Jadi ini dia adalah sebuah contoh singkat dari teks naratif. Semoga
bisa dimengerti dari contoh singkat ini dan kita bisa belajar lebih banyak tentang teks naratif. Okay? So that's all about narrative text. Thank you and have a nice day. See you later. Bye-bye.